Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Usulan Anies Ganjar di Pilpres 2024. Pasangan Anies Baswedan Ganjar Pranowo di pemilihan presiden 2024 bisa menghilangkan polarisasi di masyarakat. Menarik kalau bisa Anies Ganjar. Ustadz Salim Afillah di akun Twitter @salimafillah pada hari Senin 23 Mei. Salim memilih Ganjar untuk jadi capres karena faktor suku Jawa. RI satunya sebaiknya yang Jawa, Mas Anies sabar dulu jadi RI 2. Mas Ganjar hadiah pernikahan untuk Mbak Siti Atikoh berupa buku Kupinang Engkau dengan Hamdalah, karya Ustadz Kupinang. Tokoh NU Ainun Najib mendukung penuh pasangan Ganjar Anies demi memperkuat kerukunan masyarakat. Setuju kalau Ganjar Anies untuk merekatkan kembali yang sudah terpolarisasi. Ainun Najib lantas menuturkan bahwa dukungan yang diberikan pada Ganjar Anies tidak mewakili organisasi manapun. Disclaimer, murni pendapat pribadi, tidak mewakili kawan-kawan yang lain atau komunitas aktivitas yang lainnya. Jelas Ainun Najib. Tega banget paksaan pemilu 2024 mundur demi jegal Anies jadi presiden. Ketua Umum Jaringan Nasional Milenialis Pusat Muhammad Ramli Rahim menilai wacana penundaan pemilu akibat elektabilitas Anies Baswedan yang terus meningkat. Seminggu yang lalu, sebelum wacana penundaan pemilu 2024 mengemuka, saya bertemu dengan legislator dari Partai G. Beliau mengatakan elektabilitas Pak Anies luar biasa Pak Ramli. Bahkan ada survei yang hasilnya 45% untuk Pak Anies, hanya donaturnya melarangnya mempublikasikan angka itu. BB Ramli melalui keterangan tertulis yang diterima dari redaksi Fajar.co Minggu 27 Februari. Dia mengungkapkan pergerakan relawan Anies di berbagai daerah memang seperti tak terbendung. Terus bergerak dari satu provinsi ke provinsi lain, dari satu kabupaten ke kabupaten lain hingga ke pelosok desa. Apalagi survei terakhir Indonesia Political Opinion menemukan fakta bahwa Anies memang teratas dalam survei mereka. Jika dikerucutkan 5 nama, Anies Baswedan berada di posisi teratas dengan persentase 24,6%. Ucap Dedi dalam diskusi MNC Triwijaya Network Sabtu 26 Februari. Di posisi kedua ada sosok Prabowo Subianto yang mendapatkan elektabilitas sebesar 23,9%. Kemudian disusul Ganjar Pranowo 19,2%. Posisi keempat ada Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY sebesar 7,3% dan posisi kelima ada Ridwan Kamil sebesar 5,1%. Ramli yakin pergerakan relawan Anies semakin menaikkan popularitas dan elektabilitas Anies Baswedan. Apalagi pergerakan itu terjadi secara organik tanpa dibiayai, bahkan mereka yang aktif mencari simpul-simpul relawan untuk Anies yang dimana relawan itu pun belum tentu tersambung dengan Anies Baswedan, apalagi direstui dan didanai. Tampaknya, elektabilitas yang semakin tinggi inilah yang membuat parpol kehabisan akal dalam upaya bersaing dengan tokoh non-parpol seperti Anies Baswedan. Rasa frustasi melingkupi mereka dan pilihannya adalah mencari cara untuk tidak berhadapan dengan Anies. Untuk itu, Ramli menganggap salah satu cara untuk tidak berhadapan dengan Anies adalah menunda pemilu dan memperpanjang masa jabatan presiden. Tentu saja ini banyak keuntungannya, selain tidak berhadapan dengan Anies yang tampaknya makin sulit dikalahkan. Perpanjangan masa jabatan presiden juga ikut memperpanjang masa jabatan legislator parpol di semua jenjang. Memperpanjang masa jabatan menteri, bahkan bisa jadi memperpanjang masa jabatan kepala daerah. Keputusan itu tentu saja menguntungkan parpol, apalagi parpol penguasa. Sehingga mendorong isu itu semakin kencang, pasti akan mereka lakukan dengan semangat 45. Para cukong juga pasti senang dengan wacana itu, karena mereka tidak akan berhadapan dengan Anies Baswedan yang jelas menunjukkan keberpihakannya pada rakyat kecil. Dirinya menilai, memberikan kesempatan pada Presiden Jokowi ikut Pilpres ketiga kalinya akan membuat keserakahan parpol tersamarkan. Namun itu tentu saja tidak menguntungkan mereka, apalagi mereka juga khawatir Jokowi tidak akan sanggup mengalahkan Anies di Pilpres 2024. Anies Baswedan ungkap strategi jika terpilih jadi presiden di Pilpres 2024. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengungkapkan sebuah strategi jika dirinya terpilih jadi presiden di Pilpres 2024. Dikutip dari redaksi Makassar Terkini,
Hal tersebut diungkapkan dalam sebuah acara di TV One bersama dengan Karni Ilyas. Saat itu Karni Ilyas memberikan pertanyaan mengenai langkah yang dilakukan apabila terpilih jadi presiden. Ini Mas Anies kan dianggap sebagai salah satu calon yang potensial. Kalau Kang Emil, tadi saya masih tanya mau jadi gubernur DKI atau mau jadi presiden. Kalau Mas Anies ya udah disindir lah oleh banyak orang. Seandainya itu terkabul jadi presiden, Mas Anies mau bangun apa dulu? Ucap Karni Ilyas seperti dikutip dari redaksi Rabu 16 Februari. Kemudian Anies memberikan jawaban mengenai pertanyaan tersebut. Anies menjelaskan mengenai krisis. Dirinya menyebut krisis merupakan perubahan yang dipercepat. Krisis adalah perubahan yang dipercepat, setiap pribadi mengalami krisis. Organisasi mengalami krisis atau negara mengalami krisis. Maka sesungguhnya dia sedang mengalami perubahan yang dipercepat, kata Anies Baswedan. Lebih lanjut, Anies menyebut krisis tersebut harus dimanfaatkan untuk melakukan perubahan yang dipercepat di berbagai aspek. Jadi kita harus memanfaatkan yang disebut sebagai krisis itu untuk melakukan perubahan-perubahan yang dipercepat di berbagai aspek. Dia kemudian juga menjelaskan bahwa strateginya adalah meningkatkan kualitas perekonomian Indonesia. Perekonomian kita turun, tapi perekonomian kita turun itu bukan salah hitung. Bukan ada investasi yang salah, bukan ada kebijakan yang salah, tapi ekonomi kita turun karena mobilitas penduduk dibatasi, interaksi dibatasi. Sehingga transaksi yang sifatnya langsung itu turun, tapi transaksi yang tidak face-to-face mengalami lonjakan. Anies menyebut perlu melakukan penataan ulang perekonomian di Indonesia. Ini kesempatan bagi kita sebagai bangsa untuk melakukan penataan ulang atas perekonomian itu. Perekonomian ini semua ikut sumbang, ada yang bawa modal uang, ada yang bawa modal tenaga, ada yang bawa modal teknologi, ada yang bawa modal tanah, ada yang bawa modal macam-macam masuklah dalam sebuah perekonomian. Anies juga menjelaskan, dari sisi tersebut, nantinya ada distribusi pendapatan. Lalu dari situ ada distribusi pendapatan, ada yang dapatnya banyak, ada yang dapatnya sedikit. Nah, ketika terjadi krisis ini berhenti semua, kita ingin meningkatkannya lagi. Maka kita harus meningkatkan kualitas perekonomian kita. Bukan saja perekonomian yang berorientasi pada pertumbuhan yang cepat, tapi juga pertumbuhan yang berkualitas. Begitu ungkap Anies.